Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam materi perkuliahan metodologi penelitian di mana adanya sesi ketiga ini. Nah, setelah sesi pertama, sesi kedua selesai, kita tentunya masuk ke dalam sesi ketiga yang memang akan, lebih intens lagi untuk metodologi penelitian tuh sebenarnya apa saja sih ruang lingkupnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai studi pustaka. Nah, studi pustaka ini penting dalam sebuah penelitian ya, dalam sebuah tulisan, baik penelitian ataupun tulisan buku, kemudian dalam sebuah makalah juga ini merupakan, penting sekali untuk studi pustaka ini. Nah, kali ini untuk studi pustaka ini ada 5 pokok pembahasan di mana ada sumber pustaka, ada fungsi tujuan pustaka, kemudian ada langkah-langkah dalam membuat tinjauan pustaka, pengertian dasar kepustakaan, kemudian penulisan dari daftar kepustakaan. Nah, sumber pustaka ataupun kajian pustaka ini semuanya adalah kalimat ataupun paragraf yang bukan berasal dari ide ataupun tulisan dari seseorang. Yang dimaksud seseorang ini adalah diri sendiri ya. Jadi, jikalau di sini saya sendiri menuliskan sebuah penelitian, maka kajian pustaka apa yang saya dapatkan, apa yang saya cantumkan menurut kata-kata saya itu bukan merupakan sumber pustaka. Nah, sumber pustaka ini biasanya seorang penulis ataupun pengarang mengambil tulisan dari orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Nah, di mana fungsi untuk tinjauan pustaka ini mengumpulkan gagasan dari penelitian lain yang berkaitan dengan pertanyaan peneliti. Selanjutnya dapat membantu peneliti untuk mengetahui hasil yang dicapai dari peneliti lain yang hampir mirip dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk selanjutnya ada langkah-langkah untuk membuat kajian pustaka tersebut, di antaranya yaitu adalah, tentukan terlebih dahulu masalah penelitian setepat mungkin ya. Dari kemarin kita sudah belajar mengenai penentuan dari masalah penelitian, maka masalah penelitian ini bersumber dari kajian pustaka tersebut. Sehingga untuk menentukan dari masalah penelitian tentu membutuhkan dari kajian pustaka. Selanjutnya harus dibaca dengan teliti dari sumber yang sekunder yang relevan. Yang relevan ini sumber-sumbernya itu seperti apa? Jurnal, buku, kemudian ada lagi website-website yang terpercaya, contohnya Kemenkes, Riskesdas, kemudian BPPSDM, kemudian apalagi ya, eee untuk situs kependudukan, yang pasti adalah situs-situs yang memang terpercaya dan bisa, dipertanggungjawabkan. Kemudian pilih dan baca dengan teliti satu ataupun 2 referensi umum yang diperlukan. Selanjutnya silakan diformulasikan istilah-istilah yang penting, berupa kata kunci, kemudian, frase yang berkaitan dengan masalah ataupun pertanyaan dari penelitian. Selanjutnya harus dicari referensi umum sebagai sumber primer yang relevan, serta temukan dan bacalah sumber primer yang relevan untuk catatan dan simpulan dari kata kuncinya. Nah, tujuan penulisan sumber pustaka ini, itu yang pertama adalah terhindar dari tuduhan dari penjiplakan atau plagiarisme. Ya, makanya untuk para peneliti plagiarisme itu hanya dimaksimalkan itu sekitar 20% saja. Nah, bagaimana nih cara untuk penulisan ini agar tidak terjadi penjiplakan atau plagiarisme? Maka harus diparafrase gitu ya. Meskipun, teman-teman mengambil dari kajian pustaka, tapi tetap kata-katanya tidak boleh sama persis dengan apa yang, dari buku ataupun dari, jurnal-jurnal ya, sehingga teman-teman bisa parafrase untuk dari sumber pustaka yang teman-teman baca. Selanjutnya ini tentunya bisa menghargai penulis sebelumnya, maka tentunya biasanya kalau misalkan teman-teman menemukan sebuah sumber pustaka, apalagi biasanya kuesioner. Kuesioner itu, ketika nanti teman-teman melakukan uji penelitian, ketika mendapatkan kuesioner, dari jurnal yang memang luar negeri contohnya ya,
itu tolong silahkan di-email terlebih dahulu ke si pemilik jurnal tersebut. Apakah boleh atau tidak untuk kuesionernya bisa kita gunakan untuk kuesioner di Indonesia ataupun kuesioner untuk penelitian teman-teman sendiri. Nah, yang ketiga adalah membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kajian tentunya ya. Nah, studi kepustakaan apa sih studi kepustakaan? Studi kepustakaan ini adalah teknik dari pengumpulan data yang mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan juga laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Jadi teman-teman harus cari kepustakaannya yang memang relevan dari buku, dari jurnal, jurnal itu literatur ya, catatan-catatan yang memang dipercaya, contohnya ada pencatatan di puskesmas ataupun di dinas, selama itu bisa dipertanggungjawabkan, silahkan itu menjadi studi dari kepustakaan teman-teman. Nah, di mana studi kepustakaan ini merupakan langkah yang penting, di mana salah seorang peneliti menetapkan topik dari penelitian. Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan sumber-sumber kepustakaan yang dapat diperoleh dari buku-buku, kemudian jurnal, majalah, hasil penelitian, tesis ataupun disertasi, sumber-sumber lain yang sesuai bisa internet, koran, ataupun lain-lain. Bila telah memproses dari kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang dapat memuat informasi yang berkaitan dengan topik dari penelitian. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan hal yang penting yaitu adalah penulisan daftar kepustakaan. Bagaimana cara penulisan daftar kepustakaan ini tentunya banyak sekali macam-macamnya. Tetapi saya rangkum adalah kepenulisan kepustakaan dari Harvard Style dan juga Vancouver Style. Nah, Nah, ini merupakan penulisan daftar pustaka menurut metode dari Harvard, di mana yang pertama itu adalah menuliskannya nama penulis secara alfabet. Jadi ketika teman-teman menemukan daftar pustaka yang runtut dari huruf A hingga huruf Z, contohnya namanya Ana, yang kedua baris kedua ada beta gitu ya, yang ketiga dari huruf C ada citra, contohnya seperti itu. Nah, itu adalah metode dari Harvard. Mengurutkan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabet. Tadi udah dijelaskan ya, jadi memang secara alfabet. Selanjutnya, jika terdapat publikasi dari penulis, maka dituliskan berdasarkan urutan dari tahun publikasi tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan sama-sama dari Kemenkes, misalkan sama-sama Kemenkes nih, paragraf pertama sama-sama Kemenkes tapi tahun 2015, tapi paragraf kedua Kemenkes 2016. Nah, itu Kemenkes 2015 itu di urutan yang pertama. Kemudian Kemenkes 2016 itu di urutan yang kedua. Jadi urutan tahun publikasinya itu merupakan metode Harvard. Kemudian, jika publikasi tersebut berada dalam tahun yang sama, maka publikasi tersebut ditulis dengan cara huruf A, B, C, dan seterusnya yang berada tepat di belakang tahun publikasi. Selanjutnya, proses penulisan pada poin 4 itu berlaku ketika penulisan sitasi dalam naskah tulisannya. Nah, selanjutnya nama tempat tulisan dari penulis tersebut dipublikasikan menggunakan huruf yang dicetak miring alias italik ya. Kemudian alamat internet itu dituliskan juga dengan huruf italik juga. Ya, ini untuk metode Harvard. Ya, contohnya ada seperti ini. Nah, ya, ini adalah, ini Buller pada tahun 1994A, ya. Karena ini pada tahun yang sama, sehingga mana yang A, mana yang B, gitu. Ini adalah pembedanya. Kemudian ini mohon maaf, seharusnya ini adalah dicetaknya miring, gitu ya. Nah, ini
Jadi ini B, B, kemudian ini D. Nah, ini merupakan Harvard. Jadi memang hurufnya itu secara alfabet. Seperti itu, jika menggunakan metodenya Harvard. Nah, sedangkan metode Vancouver ini tentunya berbeda dengan metode Harvard, di mana Vancouver ini menggunakan bulat angka, yaitu angka 1, 2, 3, dan selanjutnya. Angka tersebut menjadikan urutan rujukan dalam sitasi sebuah karya tulis yang dibuat. Jadi kalau misalkan teman-teman menuliskan latar belakang masalah, di mana contohnya paragraf pertama adalah dari Kemenkes atau dari WHO ya, biasanya yang banyak itu dari WHO. WHO itu nanti di akhirnya di ujung adalah nomor 1. 1 itu ya biasanya dituliskan di atas. Nah, angka 1 itu dituliskan di atas itu merupakan metode Harvard untuk daftar pustakanya. Yang tentunya nanti di belakang ketika lihat daftar pustaka itu langsung, oh ketika nomor 1 berarti ini dari WHO. Padahal jelas-jelas untuk pemunculan namanya dari W ya. WHO berarti World Health Organization itu dari W gitu ya. Tapi tetap aja itu untuk Vancouver itu adalah nomornya nomor pertama karena dituliskan pada awal paragraf. Nah, untuk selanjutnya nomor rujukan referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulis yang ada di dalam daftar pustaka. Selanjutnya, tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan, karena tadi dengan metode angka 1, 2, 3, dan selanjutnya, maka tidak perlu mengurutkan tahun dari publikasi, tidak seperti Harvard. Namanya pun tidak perlu berdasarkan alfabet. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi nomor 1, 2, 3, dan 4. Di mana ini bisa dilihat bahwa nomor 1 ada dari huruf G, dia tahun 93, kemudian ini juga dari huruf G pada tahun 94, ini F. Padahal F ini lebih duluan dibandingkan G. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada nomor 4 dari huruf M. Jadi tidak berurutan, yang terpenting adalah urutannya mana yang pertama dituliskan pada tulisan tersebut. Itu perbedaan untuk menggunakan Vancouver dan Harvard ya. Selama ini untuk tulisan-tulisan para penulis kesehatan tentunya biasanya menggunakan Vancouver. Seperti itu. Sekian dan terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan mengenai studi kepustakaan. Semoga dapat bermanfaat dan untuk pertanyaan silahkan tuliskan di kolom chat. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.